Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustadz atau Ustazah dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nejma Hoiratun Nisan dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari buku Magnet Rezeki. Materi yang akan saya bahas meliputi dampak husnuzon terhadap kehidupan pribadi, dampak husnuzon terhadap kehidupan sosial, menggunakan kekuatan husnuzon, the law of projection, serta fokus dan harapan. Saya berharap setelah mendengarkan presentasi ini, kita semua bisa lebih memahami pentingnya memiliki sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu magnet rezeki? Sebelum masuk ke materi utama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu magnet rezeki. Magnet rezeki merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa rezeki tidak hanya berasal dari kerja keras saja, tetapi juga dipengaruhi oleh cara berpikir, sikap, doa, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kunci utamanya adalah husnuzon atau berprasangka baik. Husnuzon bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ketika seseorang memiliki pikiran yang positif, ia akan lebih mudah bersyukur, lebih semangat menjalani hidup, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Contohnya, saat kita belajar untuk ulangan, ada dua siswa yang sama-sama belajar. Yang pertama berkata, aku pasti gagal. Sedangkan yang kedua berkata, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya, aku serahkan kepada Allah. Walaupun mereka sama-sama belajar, cara berpikir mereka berbeda. Orang yang memiliki pikiran positif biasanya lebih tenang dan lebih percaya diri saat mengerjakan ujian. Husnuzon memberikan banyak manfaat bagi kehidupan pribadi. Orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah akan memiliki hati yang lebih tenang karena percaya bahwa setiap ketentuan Allah pasti mengandung hikmah, meskipun terkadang kita belum langsung memahaminya. Selain membuat hati menjadi lebih tenang, husnuzon juga menumbuhkan rasa syukur. Orang yang bersyukur akan lebih mudah merasa cukup atas apa yang dimilikinya dan tidak terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Sikap ini juga membuat seseorang lebih optimis sehingga tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Dalam buku Magnet Rezeki dijelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kemacetan, dia dapat memilih dua cara pandang. Cara pertama adalah mengeluh karena merasa waktunya terbuang. Cara kedua adalah memanfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti berzikir, mendengarkan kajian, atau membaca Al-Quran. Menurut saya, contoh ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, ketika nilai ulangan kita kurang memuaskan, awalnya tentu kita merasa kecewa. Namun, dengan husnuzon, kita tidak berhenti pada rasa kecewa itu. Kita justru berpikir bahwa mungkin Allah sedang mengingatkan kita agar belajar lebih rajin, lebih disiplin, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik pada kesempatan berikutnya. Dari contoh berikut, kita dapat memahami bahwa husnuzon tidak mengubah kejadian yang sudah terjadi, tetapi mengubah cara kita menyikapi kejadian tersebut sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Husnuzon tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan sosial. Ketika kita memiliki prasangka baik kepada orang lain, hubungan yang terjalin akan menjadi lebih harmonis karena kita tidak mudah curiga ataupun langsung menyalahkan seseorang. Sikap ini juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dengan demikian, rasa saling percaya akan tumbuh dan kerjasama pun menjadi lebih baik. Contoh sederhana yang sering terjadi di sekolah adalah ketika seorang teman tidak membalas pesan atau tidak hadir saat kerja kelompok, sebagian orang mungkin langsung berpikir bahwa temannya tidak peduli atau sengaja menghindar. Namun, jika kita menerapkan husnuzon, kita akan berpikir bahwa mungkin temannya sedang sakit, membantu orang tua, atau memiliki kendala lain yang belum kita ketahui. Contoh lainnya adalah ketika guru memberikan teguran kepada kita. Mungkin awalnya kita akan merasa malu atau kesal. Namun, jika kita berhusnuzon, kita akan menyadari bahwa teguran tersebut diberikan agar kita menjadi pribadi yang lebih disiplin dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, husnuzon dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat.
Menggunakan kekuatan husnuzon. Husnuzon bukan hanya membuat hati menjadi lebih tenang, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk terus berkembang. Orang yang selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian biasanya lebih mudah bangkit ketika mengalami kegagalan. Ia tidak berhenti mencoba, tetapi menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Contohnya, saat mengikuti lomba tetapi belum berhasil menjadi juara, kita tentu merasa sedih, tetapi kita bisa memilih untuk tetap berlatih dan memperbaiki kekurangan agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Dengan begitu, husnuzon membuat kita lebih semangat untuk terus berusaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang the law of projection. Dalam buku Magnet Rezeki, konsep ini menjelaskan bahwa apa yang terus-menerus kita pikirkan akan memengaruhi cara kita bertindak, dan pada akhirnya akan memengaruhi hasil yang kita peroleh dalam kehidupan. Sederhananya, pikiran kita seperti sebuah arah atau kompas. Jika kita memenuhi pikiran dengan hal yang positif, maka tindakan yang kita lakukan juga cenderung positif. Sebaliknya, jika kita terus memikirkan hal-hal yang negatif, kita akan lebih mudah merasa takut, ragu, bahkan menyerah sebelum mencoba. Misalnya, ketika akan menghadapi ujian, ada siswa yang sejak awal berkata, "Aku pasti tidak bisa mengerjakan soal-soalnya." Karena sudah berpikir negatif, ia menjadi malas belajar dan kehilangan semangat. Akibatnya, hasil yang diperoleh pun kurang maksimal. Namun, ada juga siswa yang berpikir, "Aku akan belajar semampuku dan berusaha memberikan yang terbaik. Hasil akhirnya, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pikiran seperti ini membuatnya lebih rajin belajar, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi ujian. Contoh lainnya adalah saat mengikuti perlombaan. Jika kita terus berpikir bahwa lawan pasti lebih hebat, kita akan merasa minder. Tetapi jika kita fokus pada latihan dan percaya pada kemampuan diri sendiri, sambil terus berdoa kepada Allah, kita akan tampil dengan lebih percaya diri. Jadi, melalui the law of projection, kita belajar bahwa pikiran memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan kita. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk menjaga pikiran agar tetap positif, tanpa melupakan usaha, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus dan harapan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Fokus menentukan kemana arah pikiran dan usaha kita, sedangkan harapan memberikan semangat agar kita terus berjuang mencapai tujuan. Dalam buku Magnet Rezeki, dijelaskan bahwa seseorang yang terlalu fokus pada kekurangan dan kegagalannya akan lebih mudah merasa putus asa. Sebaliknya, orang yang fokus pada peluang akan lebih termotivasi untuk terus mencoba. Misalnya, ada seorang siswa yang bercita-cita menjadi dokter. Ia sadar bahwa untuk mencapai cita-citanya diperlukan nilai yang baik dan usaha yang tidak sedikit. Karena memiliki tujuan yang jelas, ia memilih fokus belajar setiap hari daripada terlalu memikirkan rasa malas atau rasa takut gagal. Walaupun terkadang nilainya belum memuaskan, ia tetap memiliki harapan bahwa selama terus belajar dan berdoa, hasilnya akan semakin baik. Harapan inilah yang membuatnya tidak mudah menyerah. Dari contoh tersebut, kita dapat belajar bahwa fokus membantu kita menentukan arah, sedangkan harapan membantu kita tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Keduanya perlu disertai usaha dan doa agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa husnuzon memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Husnuzon membuat kita lebih tenang, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan membantu kita melihat hikmah dari setiap peristiwa. Selain itu, the law of projection mengajarkan bahwa pikiran yang positif akan memengaruhi tindakan dan hasil yang kita peroleh. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk berpikir positif, tetap berusaha, rajin berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa setelah membaca materi dalam buku Magnet Rezeki, saya memahami bahwa husnuzon bukan berarti menganggap semua masalah itu mudah atau berpura-pura tidak memiliki kesulitan.
Husnuzon adalah sikap untuk tetap percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi setiap hambanya. Mungkin apa yang kita inginkan belum dikabulkan saat ini, tetapi bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan waktu yang lebih baik atau memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah mengalami kegagalan, rasa kecewa, atau bahkan kehilangan semangat. Namun, melalui sikap husnuzon, kita diajarkan untuk tidak berhenti pada rasa kecewa tersebut. Kita diajak untuk terus bangkit, memperbaiki diri, dan yakin bahwa setiap ujian selalu mengandung pelajaran yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang kita miliki, tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, serta menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian Ustadz atau Ustazah dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.